Hai dir, balik lagi sama Mama Belantarat. Oke, gimana kabar kalian? Bahagia dan sehat selalu dong, tentunya, pastinya. Oke, di sini Mama ada pesan untuk kalian, kenceng banget pesannya. Mungkin beberapa hari ini, tapi di sini Mama akan bahas tentang apakah kalian adalah salah satu pemutus karma dari leluhurmu. Dan ini adalah ciri-cirinya tentang kamu yang nyampe di video YouTube Mama ini. Intinya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Di sini Mama akan tarikin energi kamu yang nyampe di video YouTube Mama ini, berarti ini pesannya memang ada untuk kamu. Oke? Seperti biasa di sini Mama ada pilihan file. Yang pertama ini ada file 1. Dan yang kedua ini pel 2. Oke, ini ada pel 1 ini adalah salah satu kristal yang Mama sangat cintai, dan yang kedua pun sama. Pilih sesuai intuisi kalian, pel mana yang terpilih untuk atau terpanggil untuk kalian pilih, apakah pel 1, pel 2 atau kedua pelnya. Oke, sekarang langsung aja kita lanjut ke pel 1. Halo, PL1. Ini kan untuk kalian yang memilih PL1. Yes, koneksinya sangat kenceng yang Mama terima untuk PL1. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar Mama lebih semangat lagi untuk membuat video-video terupdate untuk kamu. Dan gini, mungkin video ini akan ketemu di kamu kapan saja, entah hari ini, besok, tahun depan, tahun lalu, tahun yang akan datang, maksud Mama. Intinya kapanpun kamu menemukan video ini, berarti ini adalah hasil dari tarikan energimu. Oke? Oke, tapi sebelum itu Mama mau doa dulu ya. Seperti itu. Ini adalah salah satu tanda kamu adalah pemutus karma dari leluhurmu. Ini kencang banget yang Mama ada terima. Tapi Mama nggak mau baca kartu terbalik. Oke. Ini double decknya. Gini. L1 ini adalah konfirmasinya untuk dirimu bahwa kamu bisa seorang laki-laki atau perempuan yang nyampe di video Mama ini. Dari kecil kamu ini udah ditimpa masalah bertubi-tubi, dan bahkan kayak kurang kasih sayang dari kedua orang tuamu, entah orang tuamu dua-duanya udah meninggal atau salah satu, atau kamu nggak mengetahui siapa orang tuamu, kayak gitu. Dan kamu diurusi oleh orang lain. Kehidupanmu dari kecil itu amat sangat tidak bahagia, yang dimana kamu selalu diposisikan ke dalam sesuatu yang ngebuat kamu ini untuk berpikir keras sendiri, dan gimana caranya kamu bisa keluar dari masalahmu itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan kamu pernah di titik hancur sehancur-hancurnya, yang dimana sebelum kamu awakening atau kamu sebelum mengetahui bahwa dirimu adalah salah satu pemutus karma dari leluhur, kamu ini benar-benar dibuat hancur sehancur-hancurnya oleh semesta. Dibuat benar-benar nggak punya arah tujuan, benar-benar nggak tahu kamu harus kemana, ngapain, dan bahkan kamu salah arah. Selalu dipertemukan dengan orang toksik, selalu dipertemukan dengan seseorang yang manipulatif, selalu dipertemukan dengan seseorang yang nggak bisa menghargai kamu. Kamu selalu dimanfaatkan dimanapun kamu berada, dan kamu selalu kurang beruntung dalam hal finansial, karir, percintaan, semuanya. Bahkan hal buruk ini ngebuat kamu stuck, atau bahkan kamu ini hampir tidak percaya yang namanya tentang cinta atau kasih sayang, karena kamu terlalu udah capek banget dan males banget. Kenapa sih ini bisa terjadi sama dirimu? Itu karena semesta ingin
ngebuat kamu fokus terhadap dirimu sendiri, hingga di saat titik terendah yang ada di dalam kehidupanmu, kamu bisa berkomunikasi dengan Tuhanmu lebih dekat dan semesta, dan disitulah mulai kebangkitan spiritual atau awakening. Jika kamu yang nyampe di video mama ini, file 1, jika kamu belum melakukan awakening, maka sadarilah bahwa kamu harus tahu siapa dirimu, tujuan hidupmu ini, kamu dilahirkan, dan apa yang perlu kamu perbaiki, serta mulailah untuk memahami dan mempelajari tentang kehidupanmu flashback hingga saat ini. Tetapi jika kamu yang sudah mengalami awakening, maka udah saatnya kamu memutus rantai atau karma dari leluhurmu ini yang udah berabad-abad, yaitu entah karena karmik percintaan, bisa juga tentang karir, ada juga tentang penyembuhan dan kayak memutus karma kemiskinan. Itu yang mama tangkap ya. Intinya, jika kamu nyampe di video YouTube mama ini, semua nggak ada yang kebetulan. Semuanya ini adalah hasil dari tarikan energimu yang dimana kamu perlu menyadari dan mulailah berproses. Tinggalkan kebiasaan burukmu atau kebiasaan lama yang memang seharusnya udah kamu tinggalkan sejak lama, dan mulailah untuk menyadari awakening. Jika kamu sudah bisa menemukan siapa jati dirimu, di situ juga akan dibarengi dengan kamu akan bisa tahu apa sih sebenarnya tujuan kamu dilahirkan dan kenapa kamu dipilih oleh semesta atau dipilih oleh leluhurmu untuk memutus karma ini. Itu karena jiwamu itu adalah jiwa suci yang sudah bertahun-tahun atau berabad-abad atau ratusan tahun udah ditunggu. Intinya adalah kamu jiwa suci, jiwa pilihan yang wadahmu ini ditempati oleh beliau untuk menyelesaikan karma dari beliau atau karma dari leluhurmu. Ini yang mama tangkap, karmanya itu bisa dari keluarga mamahmu atau papahmu ya. Cuma di sini ada beberapa dari kalian yang nggak tahu siapa orang tua kalian, atau gue nggak tahu bapak gue siapa, atau gue nggak tahu mama gue siapa gitu. Nggak apa-apa, oke. Karena memang jiwa-jiwa terpilih itu biasanya mengalami hal seperti ini. Jadi kamu nggak usah insecure, minder karena silsilah kamu dan lain-lain. Karena dulu di abad yang lalu, bahwa orang-orang penting, orang-orang pintar ini bahkan mereka tidak mengetahui siapa orang tua mereka. Jadi kamu nggak perlu ngerasa insecure akan hal itu, kamu nggak perlu minder akan hal itu, karena itu udah semesta buat gitu untuk dirimu dan kamu tidak perlu menyesali itu. Cuma kamu memiliki kemampuan untuk membuat jati dirimu sendiri, yang gimana ke depannya kamu akan menjadi orang penting, orang hebat, disegani, dihormati banyak orang, dan salah satu panutan dalam tokoh masyarakat. Jadi benar-benar perbaiki dirimu dan benar-benar putus karma ini, karena kamu yang memiliki kekuatan atau kelebihan untuk memutus karma ini. Banyak harapan-harapan atau bisa dibilang udah lama beliau-beliau ini nunggu dirimu. Jadi mulailah awakening, mulailah pahami dan ikuti intuisimu akan dibawa kemana. Biasanya beliau ini akan ngebawa kamu sesuai jalur yang seharusnya kamu ke situ gitu loh. Jika saat ini kamu ngerasa nggak nyaman, nggak tenang, nggak tentram, berarti itu kamu belum selaras dengan semesta. Kamu belum selaras dengan apa yang seharusnya berada di dalam kehidupanmu. Jadi kamu perlu menyelaraskan itu dengan cara apa? Memperbaiki diri. Yang pertama, perbaiki dulu pola pikirmu. Buang energi-energi negatif yang berada di dalam dirimu. Dan gantikan itu. Contoh, jika sesuatu terjadi di dalam kehidupanmu, jangan pernah ngerasa down atau apa, tapi ambil pelajaran dari itu. Kenapa kamu bisa mengalami itu atau kejadian itu gitu. Dan satu hal lagi yang perlu kamu lakukan adalah membereskan masa lalu yang ngebuat kamu ini marah, ngebuat kamu ini stuck, yang ngebuat kamu ini rasanya kecewa gitu. Jadi buang semuanya ini dan mulailah pahami bahwa ini semua yang terjadi di dalam kehidupanmu nggak ada yang kebetulan. Semuanya ini terjadi memang udah ada
porsinya masing-masing gitu loh. Dan satu hal lagi, bahwa kamu itu memang memiliki eksistensi dalam dunia entertain. Jadi yang mama tangkap untuk salah satu, kebanyakan dari kamu akan bekerja di publish, banyak dikenal orang. Dan kemungkinan besar kamu ini adalah salah satu dari keluargamu yang akan mengangkat derajat keluargamu dan memutus karma kemiskinan. Kamu adalah salah satu orang yang akan menjadi kaya raya 7 turunan di dalam keluargamu. Dan kamu ini orang yang berpengaruh, orang yang disegani, bahkan ditakutin oleh khalayak beberapa orang gitu, karena kamu memiliki sisi jadi kayak bisa dibilang kamu memiliki kemampuan yang dimana kalau kamu udah menyatu dengan jiwa sejatimu, kamu bisa melihat masa depan atau sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang. Dan kamu bisa melihat masa lalu seseorang dan karakter seseorang dari energi aja, tanpa perlu kamu bertatap muka atau apa. Kamu cukup merasakan energi itu, dan di situ kamu akan terkoneksi dengan energi-energi yang ada di sekitar kamu. Ada beberapa orang yang merasa terancam oleh dirimu, itu nggak jauh-jauh sih, orang-orang yang mungkin dulu yang udah nyepelein kamu, dan sekarang mereka tahu siapa dirimu, dan akhirnya mereka sekarang insecure dan ngerasa nggak enak hati sama kamu. Kemungkinan namanya orang-orang yang nggak suka, ada aja yang ingin menjatuhkan kamu, tapi kamu tetap kuat dengan apa yang kamu rasa benar, maka pertahankan. Dan gini, kamu memiliki shadow work yang harus kamu segera sembuhkan, karena kalau enggak, ini bisa kayak terkadang intuisimu sama shadow workmu ini nyampur. Jadi pesannya, kamu diminta untuk memilih dan memilah pesan mana yang memang seharusnya masuk di kamu, atau cuma bisikan-bisikan dari sesuatu hal yang negatif. Jadi kamu diminta untuk bisa memisahkan ini, karena energi-energi negatif ini pun juga ingin masuk ke dalam dirimu. Tapi gimana caranya, atau kamu harus membentengi dirimu agar ini nggak bisa masuk dua arah gitu loh. Intinya, mungkin terkadang kamu ini kayak memikirkan sesuatu. Jika dari intuisi atau dari semesta itu sifatnya lembut dan tidak memaksa. Jika yang memaksa itu adalah ego. Nah, ego ini adalah salah satu entitas atau bisikan-bisikan negatif. Itu cara membedakannya. Dan gini, jika kamu sudah mengetahui dan nyampe di video mama ini bahwa kamu memiliki pemutus karma dari leluhurmu, maka lakukan itu dengan segera. Dengan cara apa? Mulai aja dulu perbaiki dirimu. Nanti semesta yang akan tuntun gimana kamu ke depannya dan kamu akan melakukan apa. Gitu ya. Oke, ini aja yang bisa mama sampaikan untuk pel 1, dan mama akan lanjut langsung ke pel 2-nya. Oke? Halo, pel 2. Ini untuk kamu yang memilih pel 2. Ini adalah konfirmasinya tentang dirimu. Untuk kamu yang dari pel 1 ingin masuk ke pel 2, berarti energimu ada yang terkoneksi di sini ya. Mungkin akhir-akhir ini rasa badan kita kayak kurang enak, oke, nggak apa-apa. Sebentar lagi kita akan memasuki bab-bab baru atau portal baru, portal keberlimpahan itu dimulai tanggal 3 September. Jadi kalian bersiap-siaplah untuk menerima gift dari semesta atau hadiah-hadiah ini. Abundance-nya sudah terbuka lebar. Jadi jangan khawatir lagi untuk masalah keuangan, terutama kamu yang berzodiak Capricorn, terus Virgo, Sagittarius, Cancer, itu yang paling kuat. Cuma ya nggak cuma itu sih, tapi itu ada beberapa aja. Tapi intinya tanggal 3 September ini adalah portal keberlimpahan. Jadi manfaatkan ini dengan baik. Jika kalian ingin membuka usaha, cepat lakukan. Jika kalian ingin jual rumah, tanah, dan lain-lain, lakukan segera. Oke? Mama akan doa dulu sebelumnya. Seperti kata tadi. Langsung koneksinya. Boom, boom.
Ini double take, oke. Untuk kamu yang memilih PL2, sembuhkan rasa sakit hatimu dan trauma masa kecil inner childmu. Kenceng banget. Kamu yang nyampe di PL2, ini adalah ciri-ciri kamu yang memiliki pemutus karma dari leluhur, seorang laki-laki atau perempuan. Pernah mengalami pelecehan seksual. Sering banget dikata-katain dengan kata-kata kasar. Ada beberapa yang mengalami KDRT dalam hal rumah tangga. Terus merasa nggak berarti, insecure, dan suka nolong tapi nggak pernah dihargai kebaikannya. Sering banget dimanfaatin, dimanipulatifin. Udah pernah kaya dan sekarang lagi dinolin yang senol-nolnya. Jadi dibuat miskin semiskin-miskinnya gitu. Iya, ada beberapa yang mendapat kasih sayang dari kedua orang tua, ada beberapa yang enggak. Ada beberapa yang memiliki usaha dan dinolkan. Ada beberapa yang bekerja dengan orang lain, dan ada yang masih kuliah. Ada yang sudah memiliki anak. Oke, gini. Konfirmasinya adalah dulu atau kamu ini udah pernah menjadi orang yang nakal senakal-nakalnya dalam hal pergaulan, entah pergaulan bebas dan lain-lain gitu. Tapi sekarang kamu udah mulai memahami, udah banyak yang awakening, yang mau lihat untuk PL2 udah banyak yang awakening, udah banyak yang memahami tentang spiritual dan belajar. Ada juga yang dulu pernah sering banget disantet, diguna-guna oleh mantan, pacar, dan lain-lain, diporotin nama pasangannya. Itu konfirmasinya. Di ghosting, dicampakkan, pokoknya dia dimanfaatin aja lah gitu. Entah sama keluarga, pasangan, temen, dan lain-lain relasi gitu. Oke. Kecewa banget sih rasa sakitmu ini, sakit hatimu ini, kecewamu, sembuhin dulu. Mulai gini, maafkan mereka yang udah nyakitin kamu, maafkan mereka yang udah benar-benar ngebuat kamu down, maafin mereka orang-orang yang intinya nggak menghargai kamu. Intinya kunci kesuksesanmu itu aja satu, pintu maaf. Kamu adalah salah satu orang yang diminta leluhurmu untuk memutus karma beliau, karena jiwamu ini suci dan kamu ini orangnya tulus banget, menolong tanpa pamrih. Yes, kamu orangnya kalau disakitin oke, sekali, 2 kali, 3 kali oke. Tapi kalau udah nyampe batas, wow, kok makan lah orang itu, bisa kok amu abis-abisan. Dan kamu adalah tipe orang yang nggak tahu malu. Jika udah marah banget, kamu nggak babi bebo, entah itu lebih tua dari usianya yang ngebuat kamu salah, atau di bawahmu atau kayak mana, udah kamu nggak ada kata-kata itu. Pokoknya kata-katamu itu kayak jangan, intinya gini, kamunya adalah jangan membangunkan singa yang lagi tidur. Jika udah kebangun, wow, gitu, kata-katamu itu memang Oke, PL2. Memang terasa sulit memaafkan orang. Yes, betul. Tapi gini, karena kamu memiliki jiwa suci di dalam dirimu, jadi pelan-pelan aja, nggak usah kamu paksain, pelan-pelan aja. Jika nanti kamu udah bisa memaafkan mereka yang udah nyakitin kamu, perlahan itu ekonomimu akan bagus, karirmu, percintaanmu, rezekimu, semuanya itu akan bagus, akan naik. Karena percintaan di leluhurmu itu yang harus kamu putus, tentang percintaan. Dan dulu ini leluhurmu itu adalah seorang ilmuwan atau bisa dibilang orang pinter juga lah. Nah, di sini kamu yang PL2 memiliki bakat bisa meramal juga atau membaca kartu tarot. Di situ yang Mama lihat konfirmasinya. Ada beberapa dari kamu yang bisa ngobatin orang sakit. Secara medis maupun non medis, secara mental juga. Dan ada beberapa dari kamu yang saat ini sedang kuliah atau menempuh pendidikan di suatu profesi tertentu yang akan membawa kamu ke jenjang karir kamu yang bagus. Itu yang Mama lihat. Kamu sudah berada di jalur yang tepat untuk saat ini. Intinya kamu cukup memahami atau gini, kadang intuisimu itu connect sama kamu, kadang enggak.
kamu ada beberapa yang harusnya kamu itu kerjanya di pemerintahan, psikolog, perfilman, seni, budaya itu, tour guide juga bisa, pengusaha bisa. Intinya kamu ini untuk PL2 ditakdirkan menjadi kepala bukan ekor. Kamu nggak bisa kalau seumpamanya kerja sama orang atau kamu menjadi bawahan, itu kamu nggak bisa banget untuk PL2. Kamu yang nyampe di PL2 ini kamu harus bisnismen. Pokoknya intinya kamu harus usaha sendiri loh, gitu loh. Kamu yang harus jadi bosnya, bukan kamu jadi bawahan gitu. Nggak bisa, karena kamu ini orangnya saklek. Baik sih baik, tapi saklek, nggak bisa diatur-atur. Nggak sesuai gitu loh dengan dirimu. Itu yang mama lihat. Dan kamu yang PL2 ini orangnya perfeksionis banget, disiplin, dan apa-apa itu harus perfect. Harus sesuai dengan dirimu. Kalau nggak bisa gitu. Kamu orangnya nggak hitungan sama siapapun. Sedermawan itu, betul. Tapi kesalahanmu adalah kamu boleh membantu orang atau bolehlah kamu ngasih orang dan lain-lain, tapi kamu dulu yang kamu butuhin. Kebutuhanmu tuh apa? Kamu penuhin dulu, baru kamu bantu yang lain-lain gitu. Jangan sampai kamu susah sendiri karena nolong orang lain, gitu ya konfirmasinya. Bulan ini, September, saatnya kamu menerima anugerah dari semesta yang udah disiapkan. Ini berupa materi yang luar biasa. Kamu udah nggak akan kesulitan lagi secara finansial. Kamu udah bisa mulai nabung, finansialmu udah oke. Tabunganmu bahkan udah puluhan juta, ratusan kalau mau lihat nih per bulan September. Kamu tipe orang yang setia, nggak gampang tergoda. Tapi jangan sekali-sekali kesetiaanmu ini disalahartikan atau disalahgunakan. Karena kalau itu sampai terjadi, kamu bisa lebih jahat daripada orang itu yang dia lakukan ke kamu. Kamu bisa memutus karma leluhur dengan cara apa? Membantu orang yang membutuhkan, atau bisa dibilang anak yatim piatu. Dan pokoknya tentang orang yang nggak kurang beruntung dalam hidup ini, atau orang yang sakit gitu secara mental atau medis. Dan percintaan itu yang mama lihat. Kamu sudah banget mengalami kejadian-kejadian buruk di dalam kehidupanmu. Kamu udah banget kayak ditimpa masalah yang bertubi-tubi, disepelein orang, dikata-katain, dihina, dicaci, dimaki gitu. Dan sering banget difitnah. Tapi kamu diem. Tapi sekalinya kamu marah, kamu kalau sumpah serapah, besoknya langsung kejadian. Orang itu tabrakan, orang itu meninggoy beneran. Gitu. Intinya, fokuslah terhadap dirimu sendiri, intuisimu yang akan membawa kamu ke situ. Dan gini, kamu harus mulai berbijaksana dalam menyikapi sesuatu hal semuanya, perkataan, ucapan, tingkah laku, dan lain-lain. Dan satu hal lagi yang perlu kamu pelajari, mulailah berbahasa Inggris yang belum bisa berbahasa Inggris, karena bahasa itu yang akan membawamu ke titik puncak kesuksesanmu. Karena mama lihat sini ada beberapa dari kamu yang ingin keliling dunia atau bekerja keliling dunia gitu, dan itu akan yang mama lihat akan di-ACC oleh semesta. Maka kamu mulailah belajar berbahasa Inggris dan bukalah circle pertemanan baru, yang dimana circle ini yang akan membantu kamu menuju titik atau puncak kesuksesanmu, karena bisa bahu membahu dan sefrekuensi dengan dirimu. Intinya udah nggak ada iri-irian atau dengki-dengkian gitu ya. Oke, ini aja yang bisa mama sampaikan untuk kalian, semoga bermanfaat. Dan mama mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak kekurangan. Dan mama berpesan untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar mama lebih semangat lagi untuk membuat video-video terupdate untuk kalian. Dan salam damai, namaste, bye-bye!